bagaimana caranya membuat Fadli ini tuh rasa gelisahnya, rasa panik dikejar waktunya, bagaimana cara dia menjadi anak pertama selalu mengalah dengan adik tapi juga harus memberi contoh. Terus bagaimana berkomunikasi sama orang tua. Jadi lebih ke karakternya sih. Bagaimana supaya ini tuh bisa dengan tulus dirasakan karena manusianya Bang Fadlinya ini ada beneran gitu kan. Jadi gimana caranya biar nggak terlalu sama tapi juga nggak jauh-jauh banget gitu. Gimana aku bisa mendeliver perasaan Nisa di mana dia harus tetap kelihatan baik-baik aja di depan, terlihat penurut, tapi ternyata di dalam dia tuh menyimpan dilema, ketakutan dan keinginan yang begitu besar untuk bebas gitu dari kekangan keluarga dan tradisinya dan memilih cintanya gitu. Wah, dalam banget nih ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Cakap Sana Cakap Sini Tribun Jatim Network. Oke Tribuners, saat ini senang sekali sambil kembali menemani Anda semuanya. Di sini sangat spesial banget karena kami menerima kunjungan dari teman-teman pemeran sutradara dan pemeran dari film Tiga Bujang. Jodoh Tiga Bujang. Jodoh Tiga Bujang, Mas. Oke. Ya. Di sini saya tak sendiri sama sutradara sekaligus para pemeran utama dari film Jodoh Tiga Bujang ini yang pastinya nanti kita akan mengulik nih film yang baru premier hari ini ya. Baru perdana tayang hari ini. Jadi sebelumnya Samir juga pengen kenal nih masing-masing dari pemeran dan juga sutradaranya. Untuk Pak Afan sendiri? Arfan. Ya, dimulai dari Pak Afran dan Santi. Halo, saya Arfan, sutradara dari film Jodoh Tiga Bujang. Halo semuanya, saya Aisyah Nuradatau. Saya berperan sebagai Rifa, teman lamanya Fadli di film Jodoh Tiga Bujang. Halo, aku Jordi Pranata berperan sebagai Fadli, anak pertama dari para Tiga Bujang. Halo, aku Maizura. Di sini aku berperan sebagai Nisa. Nisa ini adalah pacarnya Fadli dan dia adalah perempuan Bugis Sengkang. Halo, aku Barbie Arzeta. Di sini aku berperan sebagai Karin, pasangannya Kifli. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi Tribuners, di sini kita akan mengulik nih gimana awal dari film ini tercipta dan juga gimana sih yang dirasakan oleh para cast menjalani film ini. Dimulai dari Kak Afran dulu sebagai sutradara nih, Kak. Arfan. Surabaya agak gitu ya mulutnya ya. Jadi agak medok-medok gimana gitu ya. Oke, untuk Mas Kak Arfan, jadi kebiasaan bawa emas gini Kak Arfan. Oke, bisa dijelaskan sih Kak Arfan. Nah, terkait film yang biasanya nih membawa adat atau budaya itu kan menjadi menjadi daya tarik tersendiri nih. Nah, ini juga ternyata Tribuners film ini diangkat dari kisah nyata. Ya, betul demikian ya. Oke Kak Arfan, bisa dijelaskan sih mengapa sih ini mengambil latar belakang dari Bugis? Apakah memang berangkatnya dari Bugis atau bagaimana? Iya, kebetulan saya asli Makassar ya, lahir besar di Makassar. Terus kemudian ini adalah debut film fiksi pertama saya. Jadi memang pengennya sih ceritanya itu memang benar-benar dari Makassar, dari cerita yang paling dekat dengan saya. Dan kebetulan film ini kisah nyatanya adalah teman saya dengan co-director saya, Ishak Iskandar, yang waktu itu memang di tahun 2019 kami sedang membuat proyek dokumenter pendeknya, dan disitulah kami ketemu sama Star Vision dan kita mulai kemudian mendevelop ini sebagai film komedi romantik gitu. Nah, kenapa ceritanya dari Makassar dan kenapa menceritakan tentang tradisi? Film Jodoh Tiga Bujang ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana Makassar di saat ini, bagaimana generasi muda, mungkin Gen Z di Makassar kemudian menghadapi selain mengalami
zaman era Yang internet, berubah, ya. semua serba kaya informasi, tapi di satu sisi juga dia harus menjalani sebuah tradisi dan memang sangat menghormati tradisi itu gitu, dan bagaimana dia kemudian juga berinteraksi dengan generasi orang tua, dan inilah yang kemudian kita berikan di dalam film Jodoh Tiga Bujang gitu. Bagaimana keluarga dan pilihan-pilihan anak-anak yang sekarang terhadap hidupnya, terhadap jodohnya, dan kemudian mencoba menemukan kembali makna cinta di dalam tradisi dan modern gitu. Menarik sekali karena dinamika saat ini ya, Kak Arfan emang nggak bisa lepas dari budaya ya, apalagi kita tinggal betul. di Indonesia ya, di Jawa sendiri pasti punya budaya sendiri, apalagi terkait perjodohan atau pernikahan seperti itu. Nah, kedua nih Kak Arfan soal genrenya nih. Nah, ini apakah di situ ada bikin guncangan emosional sih untuk penonton khususnya? Karena kan saat ini nih, karena jujur saya sendiri sudah milenial ya mungkin ya. Iya. Milenial sudah 30-an. Jadi kadang nggak relate dengan yang tontonan atau dinamika sekarang gitu loh. Nah, ini apa sih yang nanti akan dibikin guncangan emosional dari para penonton itu? Iya, justru itu juga kemasannya kita memikirkan memang sampai sejauh itu. Saya juga milenial ya. Dan pemain saya Gen Z semua. Kecuali saya. Ya, kecuali Fadli. Dan sebenarnya kenapa juga komedi romantis, karena ini kita sebenarnya kalau kata Charlie Chaplin bahwa komedi itu adalah white shot dari sebuah tragedi, dan kita sebenarnya menceritakan sebuah realita yang ada dengan secara ringan supaya juga makin relate dengan semua orang, tapi pengalaman dari sekian dan dari beberapa special show yang kita datangi, ada yang menangis, belum selesai menangis tiba-tiba tertawa, belum selesai tertawa nangis lagi. Jadi memang memainkan berbagai kompleksitas perasaan yang ada, kebanggaan juga, dan kemudian mencoba memilah saya pro siapa, saya pro bapak kah, pro Nisa, pro Riva gitu. Kemudian itu kan menjadi pilihan-pilihan yang menjadi refleksi kita masing-masing gitu, setiap orang. Jadi film ini paket komplit sebenarnya. Paket komplit, kita ada tertawanya, ada terharunya, ada rasa bangganya, ada marahnya. Dan juga sekaligus kita diajak berkontemplasi terhadap apa, terus kita mau seperti apa gitu, logikanya itu seperti apa. Ya, itu. Menarik sih karena biasanya di masa-masa nih kita mau menseriuskan hubungan nih, biasanya kebenturnya dengan entah itu keluarga, entah itu gejolak emosi kita, entah itu pasangan. Nah, ini menarik nih. Iya, dan ditambah lagi solusi-solusi untuk mencari jodoh dalam waktu singkat. Benar. Kan. Jadi akhirnya misalkan ada aplikasi kencan. Gimana sih anak-anak sekarang di Makassar gimana mencari dengan aplikasi kencan. Terus kalau aplikasi kencan itu apakah itu benar-benar jodoh? Ada juga scene yang kemudian Fadli coba dijodohkan, dicariin jodoh dan dia cari sendiri gitu juga. Iya, menarik nih. Tadi sempat lihat trailernya nih Kak Arwan. Nah, ternyata Bang Fadli ini kalah sama adiknya. Adiknya yang diterima sama kekasihnya ya. Diterima lebih dulu ya. Nah, jadi saya teringat satu poin di mana film ini nanti juga akan mengajarkan pada penonton khususnya Gen Z dan anak muda seperti saya gitu ya. Saya itu juga. Ternyata ini film satu langkah menuju proses pendewasaan, benar nggak sih? Betul. Untuk gimana menentukan kita menyelaraskan antara hati dan adat itu sendiri, dan keluarga ya khususnya. Nah, menarik nih Kak Arfan, ini baru di Surabaya atau sebelumnya pernah di kota mana? Kebetulan Surabaya adalah kota terakhir ya? kita. Jadi kemarin kita sudah ke Sulawesi, ke Kalimantan, lalu ke Pulau Jawa, pertamanya di Surabaya. Gitu. Nah, terakhir nih untuk Kak Arfan dulu nih ya. Ada target nggak sih atau harapan dari film ini nantinya? Ya pastinya bisa dinonton oleh sebanyak mungkin. Film ini bisa bertemu dengan sebanyak-banyaknya penontonnya, dan kemudian penonton juga bisa mengalami dan merasakan bagaimana sih Jodoh Tiga Bujang, bagaimana cerita yang ada di dalamnya, mengalami perasaan-perasaan yang kemudian kita ingin tawarkan kepada penonton, gitu saja sih. Dan kemudian memaknai kembali makna keluarga, pasangan, terus ya, sesuatu yang hangat di dalam keluarga dan dalam dengan pasangan. Dan tidak jadi momok lah ya bagi anak muda khususnya ya Kak Arfan. Oke,
Tribuners, tidak menarik rasanya nih kalau kita ngobrol film tidak ngobrol dengan para case-nya atau pemeran dari film Jodoh Tiga Bujang ini. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu dari kakak ini langsung ke yang terakhir. Halo semua, balik lagi. Aku Aisyah Nuradatau. Ya. Di sini aku berperan sebagai Rifa di film Jodoh Tiga Bujang. Aku Jordi Pranata sebagai Fadli. Aku Maizura berperan sebagai Nisa. Aku Barbiar Zeta berperan sebagai Karin. Oke, terima kasih. Untuk para pemeran nih ya, bisa jawabnya bisa masing-masing atau salah satu ya. Nah, untuk yang pertama nih. Ini kan diangkat dari kisah nyata dan berlatar belakang Bugis nih. Dan pastinya ada nih yang enggak berlatar belakang Bugis atau ada satu yang dari Bugis? Aku dari Bugis, aku orang Makassar. Iya. Nah, ini pasti ada cerita-cerita menarik nih di film saat menjalankan proses syuting itu. Nah, ini gimana sih rasanya di awal itu untuk menyelaraskan dari budaya itu sendiri? Itu Menyelaraskan ya, dari budaya di Makassar belajar dulu atau gimana? Kebetulan mamaku itu orang Jawa ya. Iya, Dan Jawa mana, Kak? Jawa Sumatera apa sih? Jawa Semarang. Oh, Semarang, Jawa Tengah, orang ya. Semarang, lahir di Semarang. Dan papaku kebetulan orang Sulawesi, tapi orang Gorontalo. Jadi aku sangat tidak pernah terekspos dengan budaya Makassar, kecuali ada satu orang di keluargaku, omku, itu dia orang Makassar. Dan untuk menyelaraskan dan untuk berusaha untuk mengerti Makassar mungkin dari mulai banyak dengerin podcast, bener ya, dengerin podcast, terus juga aku banyak ngobrol sama omku saat itu yang berbahasa Makassar, banyak ngobrol sama Pak Arfan, Pak Fatah, co-directornya Pak Arfan, dan juga banyak ngobrol sama Maizura dan Eca di sini, Eca Aura yang juga berperan di film Jodoh Tiga Bujang untuk belajar bahasanya karena kita kan di sini berlogat Makassar kan. Ya, logatnya itu Berlogat gimana Makassar Kak? itu sulit banget buat aku karena kayak orang nggak bisa nyanyi dipaksa nyanyi gitu Oh loh. gitu, ada nadanya ya Karena ada logatnya? nadanya dan Oh, itu kan gitu. sesuatu yang biasanya kebiasa ya, kayak kita ngomong bahasa Jaksel gitu misalnya Iya, apalah. iya. Iya nggak sih? Itu kan kayak gitu kan itu Iya, iya, karena kebiasaan dan kayaknya untuk kurun waktu 3 minggu untuk kita belajar logat, aku rasa bersyukur banget dikelilingin sama Pak Arfan, sama Pak Fatah, sama Maizura, sama Eca yang orang-orang dari Makassar langsung gitu. Baik. Untuk Kak Jordi gimana pengalamannya? Iya, selain kita belajar aksen dan bahasanya kan kita juga harus mengerti culture dan budayanya kan. Kayak Iya. mulai aware sama yang namanya uang panai, terus nikah kembar, terus belajar juga cara anak muda Makassar itu tuh bagaimana sih perilakunya, terus pola pikirnya, bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Terus kita juga bukan belajar sih, maksudnya mencoba kulinernya, baju adatnya itu semua kita cari tahu. Jadi dari awal kita reading, kita udah excited banget karena syutingnya akan full di Makassar kan. Iya. Jadi kita udah riset tuh tempat-tempat mana yang mau kita datengin pas sampai Makassar nanti. Mau makan ini, mau nongkrong di sini, terus cari tahu lagi uang panai itu dari berbagai sudut pandang, dari angkatannya Pak Arfan, dari angkatannya Maizura gitu. Dari internet juga kita cari tahu, dari podcast juga kita cari tahu. Jadi sebisa mungkin kita bikin budaya Makassarnya tuh full di kitanya dulu sebelum kita syuting kayak gitu. Nah, Kurang itu lebih. untuk tektokan masing-masing antar pemeran tuh gimana itu? Apakah kebawa akhirnya berlogat Makassar atau gimana? Iya, karena kita dikasih waktunya 3 minggu, jadi kita maksimalkan waktu itu ya. Iya, untuk ngobrol, main bareng. Bernyanyi semuanya, maksudnya kita Iya. biasakan benar-benar menjadi pemuda Makassar gitu, biar filmnya nggak bohong-bohongan kan. Terutama pas sampai Makassar ya. Pas sampai Makassar gitu, langsung kayak Nura ngobrol sama warga lokalnya dengan logat Makassar supaya dinilai langsung ini valid atau enggak kayak gitu. Terus kita banyak nanya juga ke Maizura, Mai gimana sih Mai, ini terlalu baku atau tidak untuk anak muda atau sudah pas segini kayak gitu. Jadi saling mengingatkan dan memang kita biasakan gitu. Walaupun off screen kita tetap beraksen Makassar, ditambah kita makan makanan Makassar, jadi lidahnya semakin lidah Makassar gitu. Jadi ini ternyata tanpa disadari kebawa loh Kak Jordi. Jadi tidak seperti itu.
Nah, masih nempel. oke, selanjutnya orang yang asli Bugis ini bagaimana ini Kak? Pokoknya pas pertama kali aku dapet tawaran film ini, aku tuh ngerasa bahagia banget. Karena jarang-jarang ya ada film nasional berlatar budaya Ya. Bugis dengan cerita budayanya dan kehidupannya yang kental banget gitu. Makassar, Bugis, segala macam. Jadi dari awal tuh aku ngerasa kayak aku harus banget main di sini. Karena aku orang Bugis asli juga. Dan peranku sebagai Nisa di sini juga bisa dibilang Nisa adalah aku gitu, latar belakangnya sama, bahasa sehari-harinya di rumah in real life-nya juga sama. Jadi ya gitu sih. Nggak ada kesulitan ya? Gak ada kesulitan dalam hal budayanya sebenarnya. Justru mungkin kesulitannya lebih pendalaman karakternya aja, karena mungkin aku bisa bilang dari semua karakter yang ada di cerita ini selain Fadli, kayaknya Nisa juga punya situasi yang kompleks banget juga gitu. Jadi memang dramanya tuh kayaknya lebih banyak di Nisa ini selain sama Fadli. Jadi fokus aku tuh brainstormingnya sama Pak Arfan lebih kayak gimana aku bisa mendeliver perasaan Nisa, di mana dia harus tetap kelihatan baik-baik aja di depan, terlihat penurut, tapi ternyata di dalam dia tuh menyimpan dilema, ketakutan dan keinginan yang begitu besar untuk bebas gitu dari kekangan keluarga dan tradisinya dan memilih cintanya gitu. Wah, dalam banget nih ya. Karena emang setiap tradisi itu punya keunikan itu seperti tadi ya. Betul. Apalagi soal materi khususnya. Nah, terus, selanjutnya gimana Kak? Kalau aku sih agak sedikit berbeda karena kalau karakter Karin sendiri ini nih blasteran. Kebetulan. Blasteran, iya. blasterannya sama-sama Indonesia atau gimana? Jawa Bugis. Oh, Jawa Bugis. Iya. Jadi bapaknya Karin ini orang Solo dan mamanya orang Bugis. Tapi jadi aku Karin lahir dan besar di Solo, baru pindah ke Makassar. Wong Jawa kan? Wong Jawa. Wong Jawa. Nah terus jadi juga pas awal dapat ininya brief skripnya juga aku nanya ke Parvan ini karakternya mau digimanain ya gitu. Karena kalau untuk Tiga Bujang sendiri udah ada in real life-nya. Kalau untuk yang cewek-ceweknya memang sudah ada in real life tapi mau dibikin beda, mau dibumbuin sedikit gitu. Terus Pak Arfan dan Mas Fatah juga bilang maunya emang logat Jawa tapi mau ada sedikit-sedikit konsonan Makassar. Nah kalau untuk logat Jawa sendiri karena aku di sekitar aku banyak sekali orang Jawa jadinya kadang tuh suka nyangkut gitu. Kalau gitu ya, kalau mungkin Surabaya tuh kalau nggak salah iya tah. Iya tah. Iya gitu kan. Suka nyangkut tapi kalau Makassar sendiri karena di orang sekitar aku nggak ada yang orang Makassar jadi hal yang baru untuk aku dan untungnya ada Maizura, Pak Arfan, ada Echa juga. Jadi aku kalau mereka ngobrol tuh sering aku dengerin, aku observe kayak oh gimana nih. Kadang-kadang kalau mereka ngomong secretly aku juga kayak nge-repeat apa yang mereka katai, mereka omongin gitu. Gitu sih. Jadi apalagi pas di Makassar chemistry kita semakin lengket juga karena apa-apa kita bareng semuanya terus sering bergaul juga sama warga lokal di sana gitu sih. Oke. Nah, ini bisa dijawab untuk semuanya ya, teman-teman ya. Nah, ini berapa lama sih proses syutingnya dan adakah dari kakak ini mengalami kesulitan tertentu selama proses syuting itu sendiri? Untuk proses syutingnya berapa lama ini? Proses syuting tuh kurang lebih hampir 1 bulan. Iya. 1 bulan. Hampir 1 bulan full di Makassar. Full di Makassar. Persiapan 3 minggu di Dengan Jakarta. persiapan 3 minggu sebelumnya di Jakarta. Kalau dibilang kesulitan sih, apa ya, karena kita sudah memulai 3 minggu sebelumnya, jadi ketika kita sampai Makassar itu udah tinggal mengalir aja gitu. Apa yang sudah kita bekalkan ketika sampai di Makassar tuh tinggal kita jalanin aja kayak gitu. Paling apa ya Pak, kalau dari segi teknis cuaca di sana kebetulan lagi beberapa kali hujan dan itu di luar prediksi. Itu kalau dari segi teknis. Paling kalau dari aku apa ya, bagaimana caranya membuat Fadli ini tuh rasa gelisahnya, rasa panik dikejar waktunya, bagaimana cara dia menjadi anak pertama selalu mengalah dengan adik tapi juga harus memberi contoh. Terus bagaimana berkomunikasi sama orang tua. Jadi lebih ke karakternya sih. Bagaimana supaya ini tuh
bisa dengan tulus dirasakan karena manusianya Bang Fadlinya ini ada beneran gitu kan. Jadi gimana caranya biar nggak terlalu sama tapi juga nggak jauh-jauh banget gitu. Gitu karena kan Fadli yang aku bawakan versi Jordi kan pasti. Kayak gitu. Itu sih kalau yang lain ada tambahan? Dari tadi aku coba untuk cari-cari kesulitannya tapi so far sih selalu menyenangkan ya. Iya. Paling itu seperti yang tadi Jordi bilang, kesulitannya paling di hal-hal yang tidak bisa kita prediksi seperti cuaca gitu dan teknikalnya aja gitu. Tapi mungkin karena kegiatannya menyenangkan sekali, timnya juga benar-benar energinya bagus banget, semuanya dengan cast, pemain, kru semuanya juga nyambung. Jadinya tuh once kita udah di set, ya udah jadi karakter kita masing-masing, cepet banget gitu masuknya dan orang-orang di sekitarnya juga ngasih energinya tuh yang enak banget. Jadi kayak aku pribadi sebagai Nisa juga pas masuk ke set dengan keluarga aku tuh kayak ya udah pas masuk udah ngerasa ini aku jadi Nisa. Gitu sih. Jadi ngebantu banget selama proses syuting. Banyak juga teman-teman supportingnya tuh pemain langsung dari Makassar. Banyak sekali seniman, aktor-aktor Makassar juga yang luar yang ikut biasa. berkolaborasi di film ini dan tadinya tuh aku ngerasa kayak waduh gimana nih ntar bahasa Makassar gue mereka ketawain gak ya gitu. Tapi ternyata pas kita ketemu syuting bekerja sama tuh enak banget. Mereka justru gemes dan happy ketika ada orang di luar Makassar yang mau mendalami budaya mereka dan jadinya mereka ketika kita ada salah sedikit dia benerin tanpa menggurui gitu. Iya. Jadi dia kasih tahu kayak ih bukan begitu bahasanya tapi begini kayak gitu. Oh iya ya jadi kayak ilmu baru lagi gitu. Bener-bener kolaborasi yang menyenangkan. Oke, menarik ya karena ini kita belajar latar belakang yang berbeda. Betul. Dan pastinya terakhir nih apabila ada film-film ditawari film latar belakang budaya yang lain juga gimana nih para guys ini? Mau banget Mau sih. selalu. Mau banget. Indonesia tuh punya banyak Banyak banget ya, budaya dan yang kaya belum ya. terekspos gitu. Jadi ya mungkin kita pemain-pemainnya sepakat kenapa kita mau ngambil film Jodoh Tiga Bujang karena mengangkat satu budaya lagi nih yang Iya. bisa dibilang belum banyak kan film-film nasional yang mau mengangkat film lokal, budaya lokal karena dengan alasan-alasan tertentu lah takutnya nggak ngerti, Iya. Iya. takutnya penontonnya kurang. Tapi maksudnya dengan Star Vision berani mengangkat latar Betul. belakang Bugis. Semoga film ini bisa membuktikan kalau memang budaya Indonesia ini akan relatable untuk semua budaya gitu, untuk satu Nusantara. Kayak Karena gitu. pada dasarnya kita semua kan manusia Iya. dengan Iya, budaya iya. yang berbeda-beda Iya, justru dengan kita harus latar embrace. belakang. Dan aku rasa topik yang dibawa di Jodoh Tiga Bujang ini walaupun dengan kemasan dan dengan bumbu dan tradisi dari Bugis, tapi tetap saja ini permasalahan yang sangat manusiawi, yang sangat universal dialami sama orang-orang, terutama orang-orang yang bersinggungan dengan budaya, yaitu di Indonesia sendiri. Gitu. Dan ditambah dilapisi lagi dengan komedi. Ya. Jadi Iya. memang ini kita ketawa-ketawa nontonnya cuman semoga banyak ilmu pengetahuan lah di filmnya gitu. Baik. gitu. Jadi penasaran nih kayaknya kita harus nonton nih. Harus, Iya, harus, nonton nih harus. ya. Meskipun toh kita sudah punya anak nih misalnya ya, tapi tidak apa-apa lah buat pembelajaran. Oke, teman-teman semoga ini film Jodoh Tiga Bujang ini bisa sukses dan Amin. terakhir setelah ini mau kemana Kak Arfan sama teman-teman? Kita mau sinema visit. Kita sinema visit ke Surabaya Royal XX1. Royal Access. Iya, kita akan bertemu sama teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton special show di Surabaya. Iya. Tribuners Surabaya. yang ada di Royal tunggu kedatangan Merapat, mereka ya. merapat, dan merapat. saksikan film Jodoh Tiga Bujang mulai hari sudah ini. tayang hari Sudah ini tayang hari ini. di seluruh bioskop Ini di live ya? Indonesia. Ini live? Live? Wow. Ayo datang teman-teman Oh, ini yang di live. Surabaya, please nonton film Jodoh Tiga Bujang. Udah Bohong, tayang live hari ini. Enggak ya? Enggak bikin panik. Pokoknya harus Live merapat ya. ke bioskop, jangan nonton sendirian. Kalau perlu rame-rame karena Rame-rame ini bawa lucu semuanya. banget. Oke. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan dan kita harap film ini sukses Amin. karena Amin, mengangkat terima budaya kasih. Indonesia dan setelah ini bisa ada film-film yang mengangkat budaya-budaya Indonesia yang lain. Dan terima kasih teman-teman dan Kak Arfan, Kak Noebi, Kak Jordi, Kak Aisyah dan Kak Maizura dan Kak Ber. Ya. Semoga sehat selalu Amin. dan Terima kasih. sukses karirnya.
dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih Terima Tribuners. kasih. Terima kasih Tribuners.